Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat datang kembali di channel Kang Ain, edisi jalan-jalan cari orderan. Hari ini sore, Senin, keadaan jalan sudah semakin ramai karena udah berdekatan jadwal pulang ya, jadwal pulang kantor. Udah jam 5 sore tapi ya lihat terik. Matahari masih bersinar dengan teriknya. Kalau ngelihat awannya seperti nggak ada tanda-tanda mau hujan. Ya kalau jelek-jeleknya sih nanti malam gerah lah. Ya kalau aku biasa kalau gerah kayak gitu ya gasahin keadaan. Jadi kayak sapuin air ke bagian kaki, lengan, nggak dikeringin dikit lah, jadi masih ada air-airnya baru tidur lagi. Jadi kena kena angin itu kan ngerasain ya dingin ya. Itu boleh nggak sih ya? Malah ujung-ujungnya jadi penyakit ya. Cuman nggak tahan sih kalau ngalong itu udah terlalu gerah, nggak bisa tidur malahan. Bisa sampai pagi nggak tidur. Siang-siangnya udah terik. Jadi untuk hari ini alhamdulillah lah dapat 6 orderan. Jadi dari pagi, siang juga jam makan siang tadi coba cari orderan. Alhamdulillah sudah mulai membaik akunnya. Ya garu-garu ini ada kejadian lagi sih ya, nggak gaca berita, ada penemuan mayat gai itu di Jalan Tuan Putangusai, katanya sih dekat-dekat ruko di samping sekolah Tribakti. Kadang-kadang sih mikir ya, sedangkan aku aja orang tua itu kalau anak sakit aja udah mikirnya udah macam-macam. Malah kalau misalnya nanti tiga-tiga anak gak ada gimana gitu. Ini dengan gampangnya membuang anak. Malah juga ada beberapa teman yang ya udah berumah tangga lama sampai sekarang belum dapat anak sama sekali. Ya sih, ngelakuinnya mau. Tapi gue tanggung jawab nggak mau. Berat sebenarnya, nggak asal-asalan, nggak sekedar hanya cinta, butuh modal juga. Ya walaupun rezekinya nggak berlebih, tapi setidaknya ya ada tanggung jawab yang harus dienggan, apalagi sebagai ini ya, kepala keluarga ya. Itu harus mikirin anak gimana makannya, istri gimana makannya. Jangan sampai ya nggak makan, nanti yang lain-lain yang tersiar ya ada rezeki ya dikasih. Sebenarnya untuk rezeki sih dicukupin. Kemarin juga ngeliat ini kayak pemulung gitu, ya anaknya rame, tapi ya sehat-sehat sih, badannya nggak ada yang kurus. Berarti kan ya orang tuanya ibaratnya masih berusaha bagaimana untuk inilah, ya walaupun mungkin dari segi pendidikan nggak bisa terjamin ya, tapi untuk hidup ya sudah berusaha mereka. Ibaratnya ya anak itu amanah lah kalau aku mikirnya. Jadi kayak kita itu dikasih anak berarti kan sudah diberi kepercayaan.
sama kayak di penitikan gitu, ada yang jagain penitikan. Nah kita ya nitik kayak tas atau nitikin sesuatu lah, kita percaya sama orangnya. Jadi kalau kita nggak percaya ya kita nggak nitikin garang. Ya mungkin konsepnya kayak gitu juga kali ya. Gerlaga omongannya kayak iya aja. Aduh, kita akan ngelihat ini nanti gimana macetnya sore hari di kota Pekanbaru. Sekarang kita masih di Jalan Soekarno-Hatta. Ini arah ke ini ya, ke Sudirman. Kok Sudirman ke Tuanku Tangguhsai. Ke Sudirman mulu ya. Nah, jadi Soekarno-Hatta ini nih yang bisa digilang, yang jalannya panjang, lurus dan panjang. Lurus dan panjang. Alah, gakok-gakok mikirnya ke sana. Enakan yang panjang atau yang besar ya? Lah aku nanya. Jadi aneh. Kita lampu merah, kita tunggu dulu ya. Panas sekali. Kasihan si adik. Nah kalau di jalan bukan di jalan ya, Singkang ini, aku nggak tahu ya kenapa mikirnya itu kayak ini ya, kenapa ada orang yang nggak mau sabar nunggu sampai lampu hijau gitu, taruhannya nyawa. Apalagi kayak Singkang tadi tuh, itu banyak kejadian. Sekarang ya alhamdulillah udah mulai berkurang. Tapi kalau pagi hari masih, karena kan area ini ya, area kasar. Jadi masih banyak ditungin yang nggak taat lah. Kadang nunggu ya, kalau di Pekanbaru ya paling lama kayaknya 1 menit deh lampu merah itu. Nggak sampai ini yang kayak viral di daerah mana gitu, yang kayak berapa menit gitu. Jadi ya ditunggu aja sih sebenarnya. Kita naruhin nyawa hanya untuk sekian menit. Ya kan misalnya lampu merah kan ada 4 gigi nih, hitungannya 3 menit lah. Nyerahin nyawa hanya untuk ini 3 menit. Mungkin kayak yang pernah diceritain di video sebelumnya, yang Singkang 4 tadi itu, yang ya banyak kejadian sampai kepalanya pecah. Karena tadinya itu kan masih banyak mobil-mobil besar, truk lah, truk tonase. Nah ini sudah sampai di lampu merah Singkang Arifin Ahmad Soekarno-Hatta. Ini salah satu titik macet. Biasanya pagi lebih karah lagi, ini ngasih ini ya, ngasih digilang lancar lah. Biasanya dari SGU itu sudah padat. Padat itu nggak gerak lah kalau misalnya naik kendaraan roda 4. Jadi kalau jalannya itu ya nunggu langsung hijau dulu baru jalan. Cuman ya sedikit, karena kan waktunya tadi ya, lampu merah itu kadang kayak di sini nggak sampai semenit ya kayaknya. Nanti itu macetnya itu di jalan Tuanku Tangguhsai, cuman kita nggak lewat sana ya. Jadi kita ini rencananya mau nongkrong lah sama teman-teman di namanya itu Kungu Coffee ya. Nyebutinnya sampai nggak jelas.
Pungu Coffee. Nah, baru jelas. Ya mungkin ini ya. Kalau ngedengerin baik-baik itu kayak pelafalan G dan huruf P itu aku agak sulit ya, karena ya ada sesuatu ya kayaknya kermasaran sangat saraf sih di bagian wajah. Sudah ya mungkin udah sekitar berapa tahun ini ya, dari 2015 sampai sekarang 2023, udah 8 tahun. Cuman sekarang ya udah ini sih, sudah gerdangai, kan gerdangai sih, ngoterapi juga. Waktunya belum dapat. Nah, terus ya kata orang sebagian kena gel kalsi. Kayak aku itu kan lagi suka kena kipas angin daripada AC. Nah, bisa jadi sih salah satu faktor penyebab. Jadi ya muka itu jadi kayak bengkak sebelah, terus ujung-ujungnya kaku. Nah, ini kita ada di Soekarno-Hatta, di salah satu juga titik kemacetan. Ini titik kemacetan itu karena ada U-turn. Itu yang biasanya dari Jalan Logak. Nah, ini nih yang bahaya nih, si igu-igu ini nih. Kita ingetin dulu. Kakak, itu tasnya di tengah aja. Nanti kena jambret nanti. Nah, itu yang kayak gitu tuh, yang sebenarnya nggak ada keinginan untuk melakukan kejahatan, jadi kita kayak memberi kesempatan. Ya kalau ada waktu luang sih bantu ingetin aja. Nggak salah dong ya ingetin orang, karena kan kasihan juga nantinya ditarik jatuh. Aduh, mukanya apalagi itu nyentuh aspal. Mana nggak pakai helm lagi. Bahaya sekali. Ini agak guru-guru kita ya. Ya mungkin nongkrongnya cuman nggak berapa lama sih ya. Kebetulan juga lihat sampai sini nggak ada orderan. Kalau udah sampai sini ya udahlah, matiin aja aplikasinya karena udah deket kan. Kecuali tadi, kalau tadi itu belum, ya masih jauh, jadi kayak masih nyari kesempatan lah untuk dapatin orderan. Nah, buat yang nonton nih jangan lupa kalau ngeliat kayak keadaan tadi, bantu ingetin aja, karena banyak. Kadang-kadang sehari itu bisa berapa kali yang kayak gitu ngeliatnya. Kita udah masuk lagi di kita masih di Jalan Soekarno-Hatta. Jadi karena kita ngambil lurus, kita naik flyover. Di kiri kanan, di kiri ada Mall SKA, kemudian ada Living World. Salah satu pusat perbelanjaan di kota Pekanbaru. Jadi ini yang ya kalau weekend rame lah. Di sinilah yang titik ramenya. Macet. Juga ada Transmart di sini. Juga ada ya pusat perbelanjaan apa ya ini ya, bahan bangunan atau furniture ya. Ya itulah. Sebut saja demikian. Sedikit lagi, jadi kita rencananya ini tujuannya itu mau ke Jalan Tiung.
Jadi kalau misalnya kita lurus, nah ini nih Jalan Soekarno-Hatta ini sangat panjang nanti sampai ke Jalan Riau. Jadi dari Jalan Kaharudin Nasution lurus terus sampai ke Jalan Riau. Ini mungkin ada sekitaran 15 ada kali ya, 15 kilo ya panjangnya ya. Ya sekitar itulah. Kita muter di sini. Jadi nanti kita lewat di sampingnya Transmart. Jadi kota Pekanbaru sekarang sudah mulai ganyak. Ya yang ngatur di U-turn kadang ya ada ngofatnya, kadang enggak. Lihat ada kondisinya sih. Ada ngongennya itu sebenarnya kita nggak butuh dia ada di sana, tapi ada ngongennya juga sewaktu-waktu kita butuh mereka. Ya namanya juga zaman sekarang ya, pintar-pintar nyari celah. Itu sebenarnya kena razia sih sama ini ya, sama kalau Pak Ogah itu kayak disuruh polisi ya. Yang razia ya polisi sih, dia takutnya aja kalau ada polisi lewat kabur. Nah jadi kita masuk di samping jalan ini, astagfirullahaladzim, di samping Transmart. Jalanannya cukup kecil. Untuk satu Fortuner aja udah habis setengah jalan. Oke, jadi dari sini nanti kita belok kanan. Belok kanan itu udah di Jalan Tiung. Apakah yang lain sudah sampai duluan? Tadi sih sebenarnya udah dari Jangkar kayak Jangkat ya. Jangkat udah info nongkrong di sana. Cuman ada ini, kebetulan ada keperluan. Rencananya mau ganti ini sih, ngeteran listrik. Jadi kalau di rumah aku tuh sekarang masih yang bulanan. Rencananya mau ganti ke ini, ke token ya. Ya mungkin bisa ini karena ngerasa penggunaannya itu nggak sebanyak itulah. Jadi kalau misalnya bulanan kan udah ada agodengannya ya, yang pakai nggak pakai ya bayarnya segitu gitu. Mungkin kalau dengan token ya lebih termanage lah penggunaan listrik. Dengarnya juga kayak token itu dia bisa ini ya, ngedeteksi kalau misalnya ada jaringan listrik kita yang bermasalah. Kita udah sampai di Jalan Tiung ujung, mungkin sekitar ya 200-300 meter lagi nyampe lah. Nyendat, ternyata mogok. Baru belajar kali. Angkanya ngelongkat-longkat gitu mobilnya. Kalau lihat kayak gini ya cari jarak, jangan dekat-dekat. Takutnya nanti berhenti mendadak. Soalnya kita udah lihat gelagatnya ya. Ini kok ngerasa gindeng ini ya, suara keluar ini ketahan di hidung. Kerasa nggak sih? Kita lewatin aja. Dari kaki tadi udah nggak enakan sih badan.
ke kantor juga nggak mandi. Cuman gitu sampai kantor tiga dan itu udah gimana ya rasanya ya, udah kecapean jadinya ya izin lah. Kita sudah sampai, jadi ini mana dia kayak sudah ada ini Ikul. Mungkin Ikul sama Irul ini. Oke, oh iya, Irul sudah sampai. Sudah sampai di Kungu Coffee.